Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Rahmadi Fkom. Perkenalkan, nama saya Tajiliani. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar arsitektur enterprise. Dalam capaian pembelajaran pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur enterprise meliputi metode, framework, dan dasar pendekatan arsitektur enterprise. Topik bahasan 1. Konsep arsitektur enterprise. 2. Proses arsitektur. 3. Faktor pendorong arsitektur enterprise. 4. Metode dan framework arsitektur enterprise. 5. Arsitektur berorientasi layanan. Dalam praktik bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan teknologi informasi menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi teknologi informasi, dan infrastruktur teknis. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Konsep dasar sebuah sistem dan dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder. Seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Arsitektur enterprise. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. The Ovan Group 2011. Kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasanya disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah prinsip, metode, dan model koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, teknologi informasi, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model view presentasi dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk membantu manajer dalam merancang proses bisnis dari sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekadar membuat proses arsitektur, kesadaran, kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dan antara stakeholder menjadi penting. Ini adalah proses arsitektur, design, use, management, ED. Faktor pendukung arsitektur enterprise. Faktor internal. Penyesuaian bisnis dengan teknologi informasi dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyusunan strategis oleh Henderson
dan Penn Keteraman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur teknologi informasi di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Functional integration and enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikut adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Menstralasikan tujuan ini menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama sepentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Cringer Cohen Act 1996, juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua pihak pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain Basel II 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan Otoritas Pengawas Perbankan Negara-Negara Group of Ten (G10), menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendukung stabilitas di dunia keuangan. USH lainnya The Sarbanes-Oxley Act 2002, dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, muncul setelah skandal Enron untuk mendukung perusahaan mengadopsi praktik good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Metode dan framework arsitektur dan enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan arsitektur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, Architecture Development Method (ADM) dari TUGAF dikembangkan oleh Delvan Group menjadikan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TUGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Standar IAEA 1471 sampai 2000. AAA Computer menjadi standar yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi analisis dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Zesman Framework tahun 1987. John Zesman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai framework for information system arsitektur. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis
yang mengklasifikasi framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun keseimbangan antara peran dalam proses perancangan owner, designer, dan builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan. Materialnya terbuat dari apa, bagaimana bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, and where, yaitu pertanyaan indikatif lainnya, who, when, and why. Keunggulan dari framework Zesman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Jumlah hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. TOGAF, The Van Gogh Architecture Framework, asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. TOGAF memiliki komponen utama berikut: arsitektur compatibility framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Arsitektur development method yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Arsitektur content framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang paling berkaitan: bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi IT arsitektur. Enterprise Continuum yang berisi berbagai model referensi seperti Technical Reference Model, The Van Gogh Standards Information Base, dan The Building Blocks Information Base. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi, surface oriented, dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap surface oriented arsitektur. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. Service-oriented arsitektur menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Literatur arsitektur merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar. Dependensi, sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Interaction, komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor menjadi eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Proses, komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service management event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus BPMS, bahasa deskripsi BPMN atau supervisi BAP. Function, komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity, komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya client, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini, biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, and query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repository terkait entity. Komponen yang menyediakan service lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya
biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software Lauris publik. Komponen-komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sistem informasi B2B partner. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.